warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sezil Sylvia dari A2 TV. Kita jumpa lagi di acara kita MDR Muslim di Rantau dari Amerika. Yuk kita lihat keseruan kawan-kawan kita dari VOA, Voice of America. Naratama akan bercerita seputar tentang bengkel milik diaspora Indonesia, Bang Raymond, dan juga sosok diaspora Indonesia, Ibu Fretty, dari aktivis Dompet Duafa di Philadelphia. Yuk mari kita saksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat Muslim di Rantau? Ketemu lagi dengan saya di sini, dan hari ini saya mempunyai cerita menarik untuk Anda karena saya sedang berada di sebuah tempat, sebuah bengkel. Namanya Bengkel Raymond. Ini adalah milik orang Indonesia, dan Bang Raymond atau kita kenal dengan nama Bang Haji Raymond ini adalah seorang pengusaha diaspora Indonesia yang cukup berhasil dan mempunyai bengkel ini yang dipenuhi oleh pelanggan-pelanggan dari berbagai macam komunitas. Ada orang Pakistan, ada orang Amerika, ada orang siapa saja, tetangga-tetangga di sini kalau butuh membetulkan mobil selalu perginya ke Bang Raymond. Dan yang menarik, di bulan puasa ini, Bang Raymond berserta kru tetap menjalankan ibadah puasa. Walaupun puasanya dari jam 4:30 pagi sampai jam 8:30 malam, hampir 15 jam, tapi Bang Raymond tetap buka usahanya dan tetap menjalankan ibadah puasa. Ini sangat menarik, dan saya akan ajak Anda untuk ngobrol-ngobrol dengan Bang Raymond. Tapi sebelumnya kita ke Philadelphia dulu, ke kota Philadelphia di Pennsylvania, di mana Anda akan saya ajak untuk bertemu dengan sebuah komunitas yang menjalankan berbagai macam aktivitas keislaman bersama dengan Dompet Duafa. Ini dia ceritanya. Inilah Fretty, warga Indonesia di Philadelphia yang bekerja di sebuah salon mani-pedi. Fretty yang sudah 13 tahun menetap di kota ini adalah anggota kelompok simpan pinjam Dompet Duafa Amerika. Kelompok ini bertujuan membantu warga Indonesia yang tidak dapat memperoleh akses ke bank. Kita seringkali, ya meskipun kita kerja di sini, gaji setiap minggu kita dapat gaji, kadang masih short gitu loh. Kalau ada keperluan yang mendadak, kita bingung, harus gimana kalau mau pinjem teman, malu gitu ya. Dengan adanya ini sangat membantu sekali. Untuk memudahkan masyarakat Indonesia untuk meminjam uang atau untuk memulai usaha, kita mempunyai program saving ini sehingga mereka tidak terlalu sulit untuk mendapatkan pinjaman dan memulai untuk usahanya. Fretty sendiri pernah memanfaatkan pinjaman untuk mendanai usaha rempeyeknya. Karena kita menghindari bunga, nah jadi kita membuat kelompok menabung, begitu istilahnya. Kelompok menabung yang terdiri dari 30 sampai 35 orang. Jadi kita saving dan lending di antara kita sendiri tanpa bunga begitu. Atau apabila ada anggota keluarga yang meninggal, mereka dapat meminjam uang untuk biaya pemakaman yang dapat menelan biaya hingga $6.000 atau sekitar 80 juta rupiah. Berbagai program Dompet Duafa Amerika seperti program pembinaan ekonomi bagi para ibu mengacu kepada Dompet Duafa di Indonesia yang membantu dan memberdayakan komunitas yang termarginalkan. Mereka juga mengadakan berbagai kursus seperti kursus investasi bekerja sama dengan Wharton School dan program menabung dana kuliah untuk anak. Program-program lainnya bekerja sama dengan pemerintah kota Philadelphia yang intinya mengajarkan para imigran ini agar lebih memahami tata cara hidup di Amerika yang berhubungan dengan masalah keuangan. Program edukasi lain yang sebagian diadakan di Rumah Haryo, pengurus Dompet Duafa Amerika, adalah kelas agama Islam, membatik dan bahasa Arab, serta kelas bahasa dan budaya Indonesia. Bagi orang tua seperti Hani yang sehari-hari bekerja mengelola keuangan sebuah toko cenderamata, kelas ini amat membantu anaknya memahami dan berkomunikasi dalam bahasa ibunya. Iya, karena saya sebagai orang tua juga, saya bekerja dan juga suami bekerja, itu agak kesulitan untuk berbicara bahasa Indonesia setiap hari. Kita bertemu hanya
Assalamualaikum pemirsa, dan saya sekarang masih ada di bengkel Bang Raymond, dan di sini kita lihat ada pom bensin. Pom bensin ini persis sebelah bengkel. Jadi biasanya orang pergi ke pom bensin, kemudian mereka menyempatkan waktunya untuk memeriksa mobilnya, mengganti oli atau mengganti air aki, gitu ya. Semuanya langsung dibawa ke bengkel Bang Raymond. Dan kita lihat kegiatan dalam bengkel Bang Raymond. Kita ikutin sini. Ini adalah mobilnya, dan kita lihat di sana mereka sedang mengerjakan mobil. Kita akan ngobrol-ngobrol dengan Bang Raymond setelah yang satu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Arifin Junedi, Ketua Lembaga Pendidikan Ma'arif NU PBNU, yang saat ini menaungi sekitar 21.000 sekolah dan madrasah di seluruh Indonesia. Dalam kesempatan ini saya mengucapkan selamat atas lahirnya Studio A2 TV atau As-Siddiqah 2 Televisi yang baru saja lahir. Dan saya yakin bahwa TV ini nanti bisa menayangkan konten-konten yang bermutu dalam rangka untuk meningkatkan dakwah dan pendidikan Islam. Dan saya yakin juga bahwa TV ini nanti bisa menjalin kerjasama dengan berbagai pihak, termasuk Lembaga Pendidikan Ma'arif NU. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Diah Satya Darmawati. Profesi saya kerja sebagai Aircraft Structural Engineer di Boeing. Terus juga Senior Lead Engineer, juga sebagai Subject Matter Expert. Diah Darmawati adalah salah satu dari sekitar 30 diaspora Indonesia yang bekerja di perusahaan Dirgantara Boeing di Everett, negara bagian Washington. Barang-barang ini kan semuanya kita sebut struktur ya. Nah, struktur itu kan harus kuat. Apalagi saya sekarang ini kan di bagian interior, strukturnya interior. Nah, jadi kita menghitung kekuatan struktur itu. Semuanya dihitung, satu bolt aja nggak boleh ada yang fail. Jadi kalau ada yang fail, ada yang rusak, pesawat nggak boleh terbang. Dia yang mulai bekerja di Boeing sejak tahun 2004, sebelumnya bekerja di IPTN. Menurut sarjana teknik sipil lulusan Universitas Sriwijaya Palembang ini, di IPTN lah ia banyak belajar mengenai struktur pesawat terbang. Dia direkomendasikan oleh mantan mentornya untuk direkrut oleh Boeing. Ia pun menjadi satu-satunya insinyur perempuan IPTN yang kini bekerja untuk Boeing. Dia yang banyak belajar secara otodidak dari membaca, merasa beruntung karena bekal ilmu yang didapat sewaktu kuliah di Indonesia amat membantu dalam pekerjaannya di Boeing. Sebenarnya gini, kalau kita menguasai masalah, kita jangan takut. Kuncinya menguasai masalah. Dan terbuka aja, kalau saya open aja. Kalau saya nggak ngerti, saya bilang saya nggak tahu. Kasih saya waktu ya, saya belajar dulu. Jadi ya jadi percaya diri kita. Dan jangan pernah berhenti belajar. Membangun kepercayaan itu yang tantangan paling besar ya, membangun kepercayaan. Apalagi kamu PhD enggak, master enggak. Sebagai ibu dari seorang putri, dia melihat pentingnya perempuan untuk memiliki pendidikan tinggi yang kalau tidak dipakai di dunia kerja dapat dipakai untuk mendidik anak-anak. Karena kesempatan itu sebenarnya bukan tergantung dari gender, tergantung dari kemampuan kita masing-masing. Itu kesempatan itu bisa kita ciptakan sebenarnya kalau kita mau. Nah, cuma saya sebagai muslimah, saya harus dapat izin dari suami dalam segala hal. Alhamdulillah Bapak sangat suportif. Sebagai diaspora Indonesia di Amerika, dia tetap tak melupakan tanah airnya Indonesia. Ia kerap berbagi ilmu dan kini tengah memperjuangkan agar mahasiswa Indonesia dapat menjalani program magang di Boeing. Dari Malkiteo, negara bagian Washington, Ian Umar, Virginia Gunawan, Nia Iman Santoso, VOA. Pemirsa Muslim di Rantau, saya sekarang berada di dalam bengkelnya Bang Raymond. Kita akan ngobrol-ngobrol langsung dengan Bang Raymond. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, ini dia nih, Bang Haji Raymond. Apa kabar Bang? Nggak apa-apa, tangannya kotor biar kata habis kerja.
Dari mana nih? Bang hari jalan-jalan bang, gimana? Di mulai puasa masih buka tetap nih? Iya, kita buka terus. Habis gimana? Orang di sini kan lain kayak di Indonesia. Di sini kan, tapi ya jadwalnya ya ini lah kita ininya nggak terlalu rame, kita bikin nggak terlalu rame. Terlalu rame ya? Capek lah. Jadi ya beginilah. Jadi kehidupan kita kalau di Amerika, kalau puasa di Amerika ya waktunya agak lebih panjang. Agak lebih panjang, 15 jam. Tapi gimana nih bang, waktu puasa ya, kemudian kan datang pelanggan-pelanggannya ini kan rata-rata nggak puasa nih, gitu karena kita kan minoritas di sini. Ini gimana nih ketemu dengan pelanggan-pelanggan? Mereka tahu nggak bang Raymond Dia puasa? tahu. Dia tahu lagi puasa. Terus Dia gimana? tahu. Jadi kalau ya biasa aja. Kadang-kadang dia bilang, Raymond, I'm sorry, I got a problem. I know you fasting. Gitu. Tapi ya dia bilang, ya nggak masalah. Dia bilang ya nggak masalah lah. Masalah di sini kalau gitu, bilang kalau apa rata-rata dia ngerti. Nah oke, ini menarik sekali. Tapi kira-kira tanggapan warga di sini gimana bang? Kita kan sebagai Muslim katanya minoritas, kemudian nih orang-orang, Muslim lagi gimana berita-beritanya ini gimana? Kita sebagai Bang Raymond yang punya tempat ini gimana rasanya dengan pelanggan-pelanggan ada ini nggak ada? Kita tuh di sini kita nggak ada masalah sama sekali. Kita nggak ada. Malah dia tuh kadang-kadang ya nggak ada bedanya. Kadang-kadang kayak kemarin ada demo masalah itu, dibilang Raymond, ya dia tetap dia bilang, Raymond, saya tetap nggak ada masalah sama orang Muslim. Nggak ada masalah sama orang Muslim. Nggak ada masalah. Padahal yang ngomong itu mungkin orang Yahudi, orang Kristen. Iya, macam-macam kita dari yang Yahudi lah, ada yang lawyer lah, ada judge lah. Ya, yang datang ke sini macam-macam orang lah. Jadi setiap itu dia tahu saya Muslim. Dia kadang-kadang, ya itu dia bilang, ya jadi dia bilang, I'm sorry but that we are country like this right now. I don't care. Jadi toleransinya mereka tinggi sekali. Iya. Toleransi tinggi. Apalagi neighbor di sekitar sini nih. Neighbor ya? Neighbor sini, waduh, dia berpihak semua sama kita. Nggak ada beda-bedain. Tapi tetap buka. Tapi kan sahur jam berapa tadi pagi sahur? Jam 3. Jam 3 sahur. Jam 3 terus kemudian sholat subuh, kemudian mungkin sampai ke masjid, habis itu langsung ke sini buka. Nanti kita terus pulang dari sini kita nanti buka jam berapa? Jam 8.45 apa ya? Jam 8.45. Itu kira-kira jam 8.30. Jadi sekitar 15 jam lebih. Iya. Waduh. Ya Bang, sebentar ini kita masih mau ngobrol-ngobrol dengan Bang Raymond. Tapi ada satu story untuk Anda, kita ikuti cerita yang satu ini. Sebagai jurnalis televisi, hari-hari saya penuh dengan berbagai aktivitas, mulai dari syuting, menulis naskah, hingga mengedit video. Kisah-kisah inspiratif warga Indonesia tersaji dalam kemasan yang ringan namun tetap faktual. Di lain waktu, saya menjaga kesehatan dengan olahraga lari. Sebagai Muslim bersama keluarga, kami jalankan ibadah 5 waktu. Kami ikut kegiatan mengaji, dan alhamdulillah kami bisa menunaikan ibadah haji. Berpuasa di bulan Ramadan bukanlah halangan. Bila musim panas, sahur pukul 4 pagi dan maghrib pukul 9 malam. Semua saya jalankan dengan penuh hikmat. Suasana saling menghargai sangat terasa di negeri ini. Selamat menjalankan ibadah puasa Ramadan. Masih di Muslim di Rantau bersama Bang Raymond. Jangan kemana-mana ya Bang, temenin kita dulu. Masih ada 2 segmen lagi nih. Kita mau lihat-lihat Bang Raymond dan bagaimana makanan apa yang disiapkan untuk buka puasa hari ini. Tetap di Muslim di Rantau. Wabarakatuh, Mami April Jasmine dan juga Sultan mengucapkan selamat atas lahirnya A2 TV, Asidikia 2 TV. Semoga semakin memberikan warna di dunia pertelevisian digital, memberikan tontonan yang menuntun, tontonan yang manfaat bagi kita semua. Sukses terus A2 TV. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih
masih di Muslim Dirantau dan saya masih bersama dengan Bang Raymond. Bang Raymond kayaknya lagi sibuk banget, tapi kita mau tanyain nih kira-kira apa persiapan buat buka puasa hari ini, Bang? Kira-kira buka puasa hari ini udah bakal buka puasa di sini atau di rumah? Kita bawa. Kita takut soalnya ini. Bang, kenalin dulu. Oh iya, ini Tasa. Halo. Ini jagoan kita ya. Puasa. Makin ini. Tasa. Gitu nggak lapar tapi puasa gini. Enggak. Udah kebiasaan sih di sini soalnya udah hilang kerja, udah nggak inget waktu, udah langsung aja kan. Pokoknya sibuk terus jalan ya. Jalan terus. Alhamdulillah. Gitu. Tapi dia apa makanannya buat buka puasa? Buat buka puasa ibu tadi bawa hotdog biasa aja buat buka cemil-cemilan. Hotdog pakai saus tomat, pakai mayones, pakai sambal, nggak jauh dari Indo. Oh, jadi buka puasa makan hotdog. Sama juga ada makanan dari masjid tadi, ada. Coba kita lihat. Nasi baru kue pandan. Ada kue pandan. Gitu, sama juga tadi beli buat. Ini apa nih? Buat makanan di rumah. Triblado. Panas. Ini lagi di Amerika apa lagi di Payakumbuh nih? Apalagi di Amerika ini kan ada hotdog, ada makan Indonesia. Jadi di Amerika ini walaupun jauh dari Indonesia tetap aja makanannya ada makan pasti dong, Mas. Soalnya kangen. Yang bikin temen-temen ya. Iya. Ini berapaan harganya kalau kayak gitu? Ini tadi $6. $6 pemirsa, $6. $6 belinya di masjid tadi ya? Masjid ya. Kalau yang ini tadi? Ini juga $6. Jadi satu ini $6. Biasa setiap Jumat mereka jual buat nyumbang ke masjidnya. Alhamdulillah. Jadi setiap hari buka puasanya selalu di bengkel? Selalu di bengkel. Soalnya kita agak malam biasanya. Agak malam karena banyak order ya? Banyak order. Itu kalau misalnya di sini apa sih barang-barang apa yang biasanya orang dari sini tuh yang kita benerin apa? Banyak sekarang ini. Yang paling gede sekarang kerjaan mesin, ada customer bawa mobil udah hancur tapi mesin sama transmisi mau ditaruh di mobil yang lain. Beli, bawa ke sini, kita yang pretelin, kita yang keluarin semuanya. Keluar semuanya gitu ya? Keluar semuanya, habis gitu mobilnya nanti dia mau pasang, balik ke sini, baru kita. Oh, coba kalau sama Tasa kira-kira suka nanya nggak sih puasa gitu apa enggak? Customer suka, kayak yang udah kenal deket gitu. Puasanya gimana? Kamu nggak haus apa nggak lapar gitu? Kita bilangnya sama juga ya, gitu udah biasa gitu, udah condition lah, udah biasa gitu. Dia, oke, tapi biasa tetap udah, soal kita di sini udah lama kan, jadi orang udah tahu waktunya gitu. Nanti kadang-kadang dibawain minum harga itu buat buka puasa gitu. Ya, alhamdulillah. Jadi artinya ketika pelanggan datang ke sini sudah tahu bahwa semua kru yang ada di Raymond ini adalah Muslim. Kemudian mereka datang, kemudian respect, bahkan bawain makanan gitu ya. Kadang-kadang kita suka dibawain makanan. Dia tahu kita puasa. Kadang-kadang dia tahu. Dia asdet. Nah, pertanyaan nih satu lagi nih. Kan sekali bawain makanan nih. Makanannya itu nggak ada babinya kan? Nggak ada. Mereka tahu kalau kita Muslim, jadi dikasihnya ya biasanya cemil-cemilan buat cemilan ya. Pizza cuma keju, tapi nggak macam-macam. Waduh, asik. Kadang-kadang ada orang Muslim di sini juga ada banyak ya. Kita beli banyak orang. Alhamdulillah. Jadi yang paling dekat sini kan MCC ya. Ya, bisa di sini MCC atau ke Masjid Imam ya. Enak juga karena di sini lokasi dekat dengan dua masjid. Iya. Jadi pemirsa jangan kemana-mana, masih ada satu story untuk Anda, tapi tetap di sini Bang. Saya kayak ngobrol sama ada kru lagi nih, kayak ada anak muda di situ. Iya. Oke pemirsa, stay tune terus. Mencari makanan Indonesia di Los Angeles area tidaklah terlampau sulit. Namun yang menawarkan menu halal, apalagi dengan konsep food truck, hanya ada di Goes Food Truck. Itu komitmen saya sebelum buka di food truck ya. Karena saya lihat di pasaran kayaknya belum ada food truck yang jual halal gitu. Jadi saya coba menu itu halal semuanya, dari dagingnya semuanya. Saya beli itu halal. Food truck milik Teguh dan partnernya Vicky mulai mangkal di Wilshire Boulevard, salah satu jalan utama di pusat kota Los Angeles sejak tahun lalu. Iya, dulunya saya tuh ngegoes sama anak sepeda. Weekend setelah ngegoes kita makan-makan, terus mereka ada sedikit ulang tahun saya bikin, saya yang masak. Lama-lama saya ada sedikit modal, saya punya ide, saya buka truk
Berbekal modal awal $40.000 atau sekitar 500 juta rupiah, diantaranya untuk menyewa truk, Goes Food Truck menawarkan makanan pinggir jalan Indonesia seperti nasi goreng kambing, mie tek-tek, dan sate ayam, serta makanan Meksiko. Di sini kan di Los Angeles ya, yang penduduk lokalnya kan rata-rata jadi either one dia sembari makan Meksiko, kita juga memperkenalkan makanan Indonesia sendiri. Selain warga Indonesia dan Meksiko, banyak juga warga Amerika keturunan Bangladesh dan Timur Tengah yang mampir karena mencari makanan halal. Kita jual halal meat kan, jadi mereka kayaknya lebih percaya mungkin. Ini juga alasan Dina yang setiap 2 hari sekali mampir di Goes Food Truck. Iya, kebetulan saya Muslim, jadi salah satunya itu. Memang banyak makanan Indonesia di tempat lain juga ada, enak juga. Cuman ini juga halal gitu, jadi ada kelebihan sedikit. Selain menyajikan makanan halal favorit tanah air, Goes Food Truck juga menjadi pilihan tempat bersilaturahmi bagi warga Indonesia di rantau. Dari Los Angeles, California, Jurgen Alivia, Dian Widya Stuti, Nia Iman Santoso, VOA. Berbeda agama dan berbeda kepercayaan bukanlah menjadi penghalang bagi terciptanya perdamaian di dunia. Dengan mengenal latar belakang sejarah, adat, norma, dan budaya dari beragam agama di dunia, maka sikap saling menghargai dan toleransi akan terjalin dengan baik. Salah satu cara untuk saling mengenal adalah melalui media film. Pada akhir bulan Maret lalu, untuk pertama kalinya di kota Rockville, Maryland, diadakan Multi-Faith Film Festival, sebuah ajang festival yang bertujuan untuk membangun komunitas kehidupan yang saling menghargai. My angle is really just to, from wherever we are right now in society, that we're at a pivotal moment when we can promote peace and kindness and understanding, and that's really my interest in this film festival. Jerusalem adalah salah satu film yang diputar dalam film festival ini. Film ini berhasil menarik perhatian sekitar 300 penonton yang datang dari berbagai komunitas di area Washington, D.C. Film dokumenter arahan sutradara Daniel Ferguson ini bercerita tentang kehidupan di kota Jerusalem yang sangat kuat dengan unsur sejarah Yahudi, Islam, dan Kristen. In making this film, the goal is to look at the roots of the universal attachment to Jerusalem, Jewish, Christian, and Muslim. So many people don't know anything about one another. So the biggest advice I would give is to take that first step, to be on the lookout for something like an open house at a local mosque, or maybe during your own religious holidays, invite some people to come and join you and your family. Sementara film dengan tema perjodohan yang diatur mendapat sambutan yang sangat bagus. Arrange adalah film yang bercerita tentang 2 gadis Muslim dan Yahudi menghadapi problema yang sama, dijodohkan oleh orang tua mereka. I think it's very important to have these kinds of events and to have these kinds of movies which promote the idea of interfaith dialogue and promote the idea of getting to know others and promoting the idea of reconciliation and harmony and peace. Multi-Faith Film Festival rencananya akan digelar setiap tahun dengan menghadirkan lebih banyak film-film dari berbagai negara. Naratama dan Yogi Leksono melaporkan untuk Voice of America. Pemirsa, masih di Muslim di Rantau bersama dengan Bang Raymond, ahli bengkel di sini. Nah Bang, saya mau nanya, di belakang ini banyak anak muda nih. Oh, ini iya. boleh dikenali nggak Bang? Iya. Ya, silakan Bang, silakan Bang. Yang ini tadinya student, tetap student, tapi student sekarang student mekanik teacher. This one student too, they're from the high school. He sent in here from the school. He sent to work in here for training. Oh really? Yeah, for training for school. Are you guys Muslim? Yeah. Oh really? Bisa cerita kan? Muslim di sini kemudian puasa di sini itu rasanya gimana? Yeah, during Ramadan everyone's like nicer. They always want to like, oh you're fasting, and then they want to give you things, but they always want to give on Ramadan food, so it's it's tempting, but you know, Ramadan's got like the best customers, you know, and but it's good. It's always rewarding to fast. Whenever I fast and like when I'm here, it's like I just keep on thinking about how good it's gonna be when I can finally break my fast and like just eat at home, and I just feel like at the end of the day, it just feels so much more rewarding. Nice, really, you know? Nice, ya. Senang banget nih kita
ketemu dengan diaspora Indonesia yang sampai hari ini walaupun bekerja di Amerika masih pada muda-muda, mereka masih punya masa depan yang bagus, mimpi menjadi pebisnis, tapi mereka tetap berpuasa di bulan Ramadan. Oke Bang Raymond, thank you banget udah terima kita di sini dan juga terima teman-teman untuk bisa melihat bengkelnya Bang Raymond. Ada pagi pemirsa, terima kasih banyak dan mudah-mudahan kita ketemu lagi di episode mendatang. Tetap setia nonton Muslim di Rantau bersama kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa MDR, tadi kita sudah saksikan tentang sosok seorang insinyur perempuan, Ibu Dia, yang bekerja di perusahaan Boeing di Washington, dan juga informasi tentang makanan halal food trucks di Los Angeles. Terima kasih Naratama dan VOA atas informasinya, dan juga kawan-kawan di Amerika. Sampai jumpa di keseruan MDR selanjutnya, di episode selanjutnya hanya di A2 TV. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.